Halo semuanya, selamat datang di Guru Rantau Channel dan kali ini kita akan membahas tentang eh, bagaimana memahami suatu IP address itu satu jaringan atau beda jaringan. Jadi kalau ada eh, perintah untuk membuat beberapa IP address yang satu jaringan dan beberapa IP address yang beda jaringan, maka cara yang paling mudah untuk memahami suatu IP address itu satu jaringan atau beda jaringan adalah menganalogikan sebagai sebuah jalan. Jadi ibaratnya ini ada sebuah jalan, ada jalan misalnya ini jalan WR Supratman. Kemudian kita akan membuat jalan lagi, ini adalah jalan Dr. Sutomo. Jadi ada dua jalan yang berbeda. Ibaratnya ini adalah ada dua jaringan yang berbeda. Maka di dalam jalan ini kalau ada rumah, oke ya, saya ulangi lagi, kalau ada rumah, rumah dan seterusnya ada rumah, maka tiap-tiap rumah akan mempunyai nomor, di mana tiap nomor itu beda. Jalannya sama, tapi nomornya beda. Jalannya itu sebagai jaringannya, network address-nya. Kemudian nomor rumah itu sebagai IP address-nya. Jadi sama dengan kalau kita membuat yang ini di jalan yang merah ini juga akan memiliki nomor rumah. Tiap-tiap rumah akan memiliki nomor rumah yang berbeda, sehingga apabila ini diibaratkan sebagai jalan BR Supratman, maka sepanjang jalan ini jalannya adalah sama, jalan WR Supratman. Kemudian jika kita membuat yang ini sebagai jalan Gajah Mada misalnya, maka sepanjang jalan ini adalah Gajah Mada. Sedangkan rumahnya akan memiliki nomor yang berbeda-beda. Jadi kalau ini sebagai dianalogikan sebagai sebuah jaringan, maka kalau kita menggunakan prefix 24 di mana prefix 24 itu subnet masknya adalah 255 255 255 0, maka 255 255 255 itu ibarat nama jalannya. Ya, saya ulangi. 3 oktet yang pertama ini ibaratnya adalah nama jalannya. Oke, sedangkan yang belakangnya nanti akan menjadi menjadi nomor rumahnya. Jadi misalnya ini ada IP address di jaringan 192.168.20. Oke ya. 192.168.80, maka 192.168.20 ini ibaratnya adalah jalan. Misalnya ini ada rumah, yang nomor 1 ini adalah rumah A di jalan WR Supratman, maka jalan WR Supratman itu adalah 192.168.20. Sedangkan 1 itu adalah alamat rumahnya. Jadi dengan analogi seperti ini, maka tiap-tiap rumah harus memiliki nomor yang berbeda. Meskipun jalannya sama, harus memiliki nomor yang berbeda. Ya, saya ulangi. Tiap-tiap rumah di jalan yang sama itu pasti memiliki nomor rumah yang berbeda. Demikian juga di jaringan, meskipun di jaringan yang sama, maka pastikan tiap-tiap IP address, semua perangkat yang kalian beri IP address harus memiliki IP address yang berbeda. Jaringan harus sama, IP address-nya yang berbeda.
Sehingga kalau kita diminta untuk membuat IP address di prefix 24, oke ya, di prefix 24, buatlah IP address satu jaringan di prefix 24 sebanyak 10, maka kita akan membuat, ibaratnya adalah kita membuat jalan yang sama, ya, jalan yang sama di 192, 168, 20. Ini jalannya sama, tapi nomor rumahnya berbeda. Oke ya. Jadi ini satu, kemudian ini ada lagi jalan nomor rumahnya berbeda. Kemudian kita bikin lagi ini jalan, kemudian nomor rumahnya yang berbeda, 6 misalnya. Ini juga kita buat lagi jalan, nomor rumah berbeda, kita buat lagi jalan, kemudian nomor rumah yang berbeda, kita bikin lagi jalan, nomor rumah yang berbeda, kita bikin lagi jalan dengan nomor rumah yang berbeda, kita bikin lagi jalan dengan nomor rumah yang berbeda. Sehingga kalau kita membuat IP address di perangkat yang satu jaringan 192.168.20 dengan nomor rumah yang sama, misalnya 3, maka ini dilarang karena nomor rumah itu tidak boleh sama. Nomor rumah adalah berbeda. Jadi pastikan suatu IP address di prefix 24, saya ulangi, IP address di prefix 24 itu pastikan 3 oktet yang pertama ini memiliki angka yang sama. Kemudian kalau itu IP address, maka pastikan tiap perangkat, tiap Ethernet itu di belakangnya ini memiliki angka yang berbeda. Oktet yang keempat pastikan memiliki angka yang berbeda. Oktet ketiga, oktet yang pertama pastikan memiliki angka yang sama. Oke, sehingga kalau kita diminta untuk membuat IP address di jaringan yang berbeda, maka pastikan di salah satu 3 ini memiliki angka yang berbeda. Contoh ya. Jadi saya akan membuat 2 IP address di mana dia di 2 atau beberapa jaringan yang berbeda. Maka tanpa memikirkan pun saya akan membuat misalnya oke, ini ada alamat di 120.169.41, maka dia akan sudah secara otomatis di beda jaringan dengan kita mengubah salah satu dari ketiga oktet yang pertama. Misalnya oktet yang ketiga kita buat 20. Maka secara otomatis di prefix 24 itu sudah beda jaringan. Demikian juga kalau kita membuat oktet yang pertama berbeda, misalnya 100, 169, 20, 1, maka secara otomatis dari angka oktet yang pertama saja berbeda, secara otomatis dia beda jaringan. Demikian juga kalau kita membuat angka yang berbeda di oktet yang kedua. Misalnya ini ada 120, 170, 12, atau 4, 1, atau 10, maka secara otomatis dia berada di jaringan yang berbeda. Oke, perhatikan sekali lagi. IP address akan berada di jaringan yang berbeda di prefix 24 jika salah satu
dari 3 oktet yang pertama ini memiliki angka yang berbeda. Contoh, ini yang berbeda adalah oktet yang ketiga. Ini yang berbeda adalah oktet yang pertama. Oke ya, sedangkan ini adalah yang berbeda di oktet yang kedua. Maka ketiga-tiganya ini berada di jaringan yang berbeda. Jadi bagaimana kalau kita akan membuat jaringan yang sama? Maka kalau kita membuat jaringan yang sama untuk yang IP address di atas ini, maka ya sudah, kita bikin saja ketiga oktet yang pertama itu dengan angka yang sama. Jadi itu 120, 169, 4, dan pastikan oktet yang keempat itu memiliki angka yang berbeda. Oke ya. Kemudian juga misalnya untuk yang 120, 169, 20, ini satu jaringan, pastikan angka yang terakhir di oktet yang keempat itu berbeda. Misalnya 2. Demikian juga dengan angka ini 100, 169, 20. Ketika oktetnya sama, pastikan angka yang terakhir atau oktet yang keempat memiliki angka yang berbeda. Misalnya 5. Kemudian yang ini 120, 170, 4, dan pastikan oktet yang terakhir memiliki angka yang berbeda satu dengan yang lain. Misalnya ini 12. Jadi mudah untuk oke ya, untuk ini 3 oktet yang pertama itu sama, maka dia satu jaringan. Ini satu jaringan dengan ini satu jaringan dengan ini satu jaringan dengan ini satu jaringan dengan ini, karena ini dan ini itu 3 oktet yang pertamanya sama. Ini dan ini 3 oktet yang pertamanya sama. Dan ini yang ini 3 oktet yang pertamanya sama. Jadi sekali lagi, ibarat jalan, 3 oktet itu adalah nama jalannya. Kemudian oktet yang terakhir ini ibarat sebagai nomor dari tiap-tiap rumah. Dalam satu jalan akan memiliki beberapa rumah dan tiap-tiap rumah harus memiliki nomor yang berbeda. Jalannya sama, nomornya harus berbeda. Sama, ini jalannya sama, nomornya yang berbeda. Nomornya berbeda, jalannya sama. Demikian analogi dari IP address yang satu jaringan dan yang beda jaringan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial atau pelajaran-pelajaran berikutnya. Terima kasih.